Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi sama aku di segmen bacain cerita kalian. Di cerita kali ini ada yang beda. Kalau biasanya kita bacain horor, sekarang ada sender yang ngirim ke aku cerita tentang pengalaman dia didiskriminasi di ranah pendidikan. Yang sebenarnya waktu aku sama tim baca ini langsung kepikiran sama satu quotes yang terkenal banget di internet, yaitu kalau lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi, let's check it out. Ini dikirim sama sender yang kita sebut aja Mulan, di mana dia tuh mendapat perlakuan bully di sekolahnya waktu dia kelas 12 SMA, yang harusnya dia tenang aja mencari jati diri, mikirin kuliah kemana, kerja kemana, dan sebagainya, tapi masa-masa SMA-nya harus rusak karena dia mendapatkan bullying verbal dari teman-temannya. Jadi Mulan ini anak pertama nih dari 3 bersaudara. Dia tinggal sama ibunya, sedangkan ayahnya udah meninggal sejak adiknya masih kecil. Nah, jadi sebenarnya Mulan ini tuh merupakan anak yang kurang mampu. Cuman karena dia punya peninggalan motor, rumah yang dikasih sama ayahnya, jadi waktu dia mau mengajukan KIP ke kuliah buat membantu biaya dia kuliah, dia tuh ditolak karena dianggap punya aset-aset yang berharga. Ngobrol-ngobrol nih sama mamanya, Mulan tuh diizinin loh buat kuliah dengan satu syarat, yaitu dia harus lolos seleksi SNBP. Kalau kalian nggak tahu, SNBP itu merupakan seleksi nasional yang berbasis sama rapot. Nah, Mulan ini pede aja dong, karena selain dia pintar, dia tuh merupakan anak yang berprestasi juga. Dia banyak dapat sertifikat buat pendukung dan sebagainya. Jadi gimana Bu sekolahnya? Iya, aman kok Bu. Tadi ada sosialisasi pendataan SNBP buat kuliah gitu. Jadi aman deh. Kamu jadi ambil PTN tahun ini. Jadi ambil kedokteran. Tapi Ibu ragu buat hasil kamu sampai lulus. Dia kedokteran itu gak sedikit. Kamu aja. Aku kan udah mikirin matang-matang buat kuliah. Jadi Bulan dapat beasiswa dari yang dilakukan di sekolah dan alhamdulillah Bulan dapat ibu sakit. Jadi ibu nggak usah mikirin biaya kuliah Bulan deh. Halo Mami bantu aku dong, please. Aku tuh pengen masuk SNBP. Bilangin dong ke guru BK, namanya Bu Yanti. Suruh usirin dia deh, jangan masuk SNBP. Suruh usir simpulan, gue jangan masukin dia ke SNBP. Kuotanya buat aku aja, pokoknya harus bantuin aku harus masuk SNBP. Aku nggak peduli. Apa sayang? Oh, bisa. Mami bisa lakuin ini buat kamu semua ya. Nah, sekarang yang penting kamu belajar dulu yang pintar, biar semua itu Mami yang urus. Dah sayang. Mami makasih ya. Aduh, aku cinta banget ya sama Mami. I love you, Mami. Wah. Emang gak apa-apa kita ngegituin Mulan ya? Ya emang kenapa? Biarin aja nggak sih? Lagi pula, kalau misalkan dia nggak dapet beasiswa, kan beasiswanya buat gua. Terus kalau misalkan udah begitu, gua pasti bakal dicap oleh orang-orang kalau gua tuh keren banget boy. Tuh anak tuh pasti kebanggaan guru gitu nggak sih? Dan gua tuh nggak perlu ngemis-ngemis beasiswa kayak si Mulan kampungan gitu. Kayak buat gue butuh beasiswa karena gue pengen daftar FKUI. Zaman dulu. Ya juga sih, bener. Ya gak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa. Masuk. Misi. Ya. Bu, aku mau nanya tentang beasiswa yang Ibu rekomendasikan tempo hari lalu, boleh? Boleh nggak? Mau tanya apa aja? Oke, jadi begini. Jadi, nilai rata-rata rapor aku dari semester 1 sampai 5 itu masuk kriteria beasiswa dengan rata-rata 97, Ibu. Masya Allah, bisa itu nak, bisa itu dia masuk rekomendasi dari sekolah ini.
Masya Allah, Alhamdulillah. Nih, nanti kamu banyak benefit itu banyak banget. Selain kamu dapat uang saku, kamu juga dibiayai sampai lulus, nah Masya Allah, Alhamdulillah, kenangan. Amin Ibu, makasih banyak atas bimbingan Ibu. Terima kasih banyak sudah merekomendasikan beasiswa tersebut kepada saya. Terima kasih Ibu. Halo, maaf ini dengan siapa ya? Saya berbicara. Oh, Ibu Nindya, oh baik. Oh, Ibu ada apa di depan saya? Tumben sekali, Ibu. Baik. Untuk besok sih sebenarnya saya tidak ada jadwal ya, Bu ya. Ibu boleh datang ke sekolah jam 10. Iya. Iya. Tumben, Bu Nindya nelpon saya, nawarin pengangkatan jabatan juga. Ada apa ya? Andai gaji guru di Indonesia itu lebih layak, pendidikannya lebih baik, dan pastinya tenaga pengajarnya juga jauh lebih sejahtera. Mount Everest ain't got shit on me. Cause I'm on top of the boy to the bar, ain't got shit on me. Orang susah mah bakal ngapain aja nggak sih biar dapat beasiswa? Mau nilai dari kelas 10 ke kelas 11, kelas 12 akan ngaruh. Lu tuh jangan kalah sama gua yang udah minta bantuan sama mami gua biar gua bisa dapat beasiswa. Emang kenapa kalau aku masuk ke kedokteran? Aku saya bisa Bu yang dapat beasiswa juga. Maksud lu apa? Ngomong kayak gitu? Rapot kita aja selisihnya tuh cuma beda koma ya. Lu cuma kayak gini ngarep FKUI. Hah? Kalau orang tua lu aja kerja jadi tukang cuci di rumah ibu gua, mami gua, gak akan bisa lolos juga. Lu tuh gak mampu. Lu tuh kampung, tau gak? Coba. Itu jangan ketinggian, nanti sakit sayang. Yuk, bye-bye, semangat ya. Assalamualaikum Nindya. Oh my god, waalaikumsalam Bu. Lama gak ke sekolah ini? Aduh maaf ya, biasa nih dinas. Ayo duduk dulu yuk. Oh iya ya. Bagaimana keadaan sekolah Bu? Ya terbilang cukup rumit lah ya Bu ya, apalagi sekarang anak-anak juga mulai pada daftar SNMPTN. Betul. Ya, dengan janji Ibu kemarin ya Bu ya. Maaf sebelumnya, minta bantuan apa ya? Begini, anak saya mau masuk FKU ini. Kalau untuk masuk FKU pasti kamu bantu. Kayak gitu sih Bu. Saya jalur fast track. Maksudnya Bu? Gini, biar saya permudah ya. Saya kan ingat kamu nih guru honorer ya. Gimana kalau saya naikkan kamu jadi guru PNS? Tapi dengan satu syarat. Masukkan anak saya si Nazwa itu, ya gunain nilai si eligible 2 buat dapetin PMK. Gimana Ibu? Jadi begini Ibu ya, saya itu nggak bisa segampang itu Bu buat menggeser eligible 1 Bu. Kebetulan Nazwa alhamdulillah juga pintar ya Bu ya, alhamdulillah eligible 2, tapi saya nggak cukup ya. Saya sih nggak peduli dengan si mulan-mulan itu siapa, saya nggak peduli. Kalau boleh coret aja ya Bu, saya mau anak saya yang ada di situ. Kalau boleh juga, saya pengennya sih dia saja yang masuk FK. Waduh itu sangat berat Bu ya. Di sekolah ini Bu, peraturan itu sangat transparan Bu ya, maaf ya. Bukannya saya tidak mau Bu dengan tawaran Ibu. Kesempatan tidak datang 2 kali ya Bu.
Saya ini anggota dewan. Saya punya segalanya untuk saya banggakan. Jadi kalau ibu menolak itu sayang sekali loh. Saya juga tahu kalau background sekolah ini tuh banyak guru yang sudah jadi PNS. Ibu doang saja yang masih honorer sampai sekarang. Iya, Bu, kebetulan saya juga 7 tahun Bu jadi honorer. Tidak tergiur sekalipun kah? Saya punya kesempatan emas ini. Saya tahu cara untuk menjadikan ibu PNS. Saya duluan ya Bu, mohon dipertimbangkan untuk selanjutnya. Baik, ya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Bu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Gue yakin pasti gue lolos. Soalnya mami gue tuh udah bantuin gue biar gue bisa lolos di pengumuman SNBP ini. Tapi kita berdua kan, Wak? Iya kali, gak tahu. Gua biru, apa kata gue juga, gue tuh pasti biru hasilnya. Emang hasilnya gimana? Coba lihat. Apa sih? Kok gue merah? Kok cuma lu doang sih biru? Hah? Lu merah? Mana coba lihat? Ya merah, selamat berjuang di UTBK. Gua sih hasilnya biru. Wah, nggak bener banget ya lu. Katanya gue bisa juga saya jadi warna biru. Kenapa kok gue jadi merah? Siapa lu nyuruh-nyuruh gua? Semenjak bapak lu bangkrut ya, lu tuh bukan temen gua lagi. Kita tuh udah beda kasta sayang. Bye, gua mau self reward. Selamat merayakan UTBK. Bye bye. Kurang ajar banget ya lu. Malamnya nih guys, tanpa babi bu, Raika langsung ngirim chat panjang berisi bukti-bukti tentang kecurangan Najwa di SNBP kepada Mulan. Menerima fakta itu, Mulan pasti banget dong, shock, sedih, marah, apalagi. Tapi, dia sempat bimbang nih, apakah dia harus ngelaporin kejadian itu ke panitia SNBP, atau diem aja nerima keadaan. Dan akhirnya curhat dong sama mamahnya, dan setelah dikasih wejangan nih guys, Mulan memantapkan diri buat ngelaporin tindakan-tindakan kecurangan itu nih di panitia SNBP. Juga, dia mengunggah semua bukti-buktinya di akun X privat milik dia, yang kemudian berhasil menjadi viral. Tweetan itu viral nih guys di media sosial. Semua pelaku dari kecurangan SNBP tersebut akhirnya kena sanksi sosial oleh masyarakat. Yang pertama Najwa, dia dikeluarkan, di blacklist juga dari daftar nama mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Mamahnya juga dilengsarkan nih dari jabatan, gitu juga sama Bu Yanti. Dia langsung dipecat dari sekolah, juga namanya dihapus sebagai PNS. Jadi segitu aja cerita yang dikirim Mulan tentang dia yang melawan ketidakadilan di Indonesia, yang sayangnya udah dianggap lumrah banget nih guys. Dimana kalau misalkan apa-apa yang salah itu harus diviralin dulu nih biar benar, kalau enggak ya nggak ditindaklanjuti. Alhamdulillahnya nih, setelah Mulan memviralkan kejadian ini, dia tuh sekarang udah diterima di salah satu perguruan tinggi di luar negeri. Boleh kita tepuk tangan guys. Nah walaupun nih cerita si Mulan ini berakhir bahagia, tapi kita bisa banget loh guys ngeliat gimana kesenjangan di Indonesia ini berlaku, dimana usaha kita tuh bukan diukur dari seberapa kita kerja keras, tapi diukur dari seberapa besar pengaruh kita di lingkungan. Aja dulu ya guys cerita kali ini. Buat kalian yang pengen ngirim cerita, kalian bisa kirim di email yang aku taruh di bio, dan jangan lupa buat komen-komen juga gimana tanggapan kalian tentang kasus ini, dan bye.